Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan kajian malam Rabu pasolatan di Masjidul Huda 19 ini, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca syahadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alna fiha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin jamaah pengawasan malam Rabu rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, dan nikmat-nikmat yang lain. Di antaranya bersyukur kita sudah bisa melakukan sholat maghrib berjamaah di masjid, dan disusul insya Allah ini untuk tolabul ilmi sebagai bentuk kewajiban kita selaku muslim. Salawatan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini sudah masuk ke bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Ini intermezzo ya. Tadi pagi itu sholat duha kelas 5 dan kelas 6. Jadi kalau dijumlah itu 45 ditambah 25. Jadi berapa itu? 70 ya. 70 anak. Ada yang enggak sholat ya. Saya tanya tentang sekarang masuk bulan apa? September ya. Lalu saya tanya bulan hijriahnya, oh semua ditebak-tebak semua, disebutin. Terus saya ingatkan hari ini kalian sudah masuk ke bulan Rabiul Awal. Ada yang tahu peristiwa apa Rabiul Awal? Tidak ada yang tahu. Nah, jangan-jangan kalau tidak diingatkan maka apa? Lupa, bahkan tidak tahu ada peristiwa yang luar biasa pada bulan Rabiul Awal. Itu ada peristiwa apa, Bapak Ibu? Kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sudah saya sampaikan, ada lahirnya, ada kelahiran Nabi. Saya tanya kapan? Enggak ada tahu. Ya memang kalau enggak dikasih tahu, ya gimana lagi ya? Tugasnya yang sudah tahu itu segera memberitahu yang belum tahu. Kan rumusnya kalau punya ilmu jangan untuk diri sendiri. Kenapa? Rugi. Tetapi kalau punya ilmu meskipun sedikit, sebarkan, sampaikan kepada orang lain. Banyak ilmu hikmahnya. Di samping kita mendapatkan pahala, juga secara tidak langsung kita nitip hafalan kepada orang yang kita beri tahu.
Karena kemampuan otak kita itu kan terbatas. Tetapi kalau ilmu kita tahu sesuatu tentang yang kita tahu kemudian sampaikan kepada orang lain, lalu kita itu lupa bahwa kita itu yang mengajarnya malah lupa, kita bisa nyari tahu lagi, minta diingatkan lagi kepada yang sudah diajarin. Makanya kalau orang yang berilmu itu seperti pohon yang bagusnya ya, seperti pohon yang berbuah, yang daunnya lebat, bermanfaat bagi yang lain. Jadi tidak hanya lebat pohon itu dan daunnya lebat, tetapi dia kurang begitu bermanfaat. Karena tidak berbuah. Ya rindangnya aja, yang lain juga rindang. Nah, tapi kalau rindang kemudian dia bisa menghasilkan buah, maka dia pohon yang bagus ya. Meskipun tidak semua pohon harus berbuah ya. Ini ada tamu ini. Ya, ikut pengajian ya. Ikut bertasbih ya. Kemudian kapan hari lahirnya Nabi Muhammad? Hari Senin ya, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah ya, tahun Al-Fil, Amul Fil. Ini perlu disampaikan ke anak-anak. Makanya kita bersyukur di Indonesia sampai saat ini itu masih ada hari libur dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Kalau saya itu penting banget tanggal merah ya. Begitu buka lembaran kalender, dilihat tanggal merah selain Ahad apa. Ternyata di bulan September ini ada, yaitu hari Kamis tanggal 28 September. Ya, itu peringatan libur memperingati Maulid Nabi. Ini intermezzo. Lalu saya tanya lagi mengenai siapa ayahnya Nabi, siapa ibunya, siapa istrinya, siapa anaknya, siapa kakeknya, siapa pamannya. Ada yang tahu, ada yang tidak, banyak yang tidak tahu. Semua diacak. Siapa nama kakeknya? Saya kasih pancing, Abdullah. Oh, berarti belum tahu ya. Ibunya siapa? Istrinya, kemudian anaknya. Itu penting ya sejarah untuk mengenalkan sosok Kanjeng Nabi Muhammad kepada anak cucu kita. Nanti dikaitkan dengan sholat kan, yang mengajari sholat kita itu adalah Kanjeng Nabi. Makanya ada shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kalau kita kan berjarak dengan Kanjeng Nabi sekitar 1400. Jadi sekitar 14 abad. Hampir 15 abad. Tetapi untungnya kita ada para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, terus para ulama, sampai akhirnya kepada guru-guru ngaji, kiai di kampung-kampung, ulama-ulama, terus akhirnya sampai kepada kita. Meskipun kita itu berjarak jauh dengan Kanjeng Nabi perihal sholat. Makanya ketika ada perbedaan sholat, gerakannya atau bacaannya, terutama gerakan itu bisa dimaklum, karena sudah beda jarak antara generasi misalkan 5 tahunan dengan 10 tahunan saja bisa berbeda. Meskipun instruksinya sama, tapi begitu sampai ke bawahan itu akan berbeda. Nah, untungnya di Islam itu ada namanya hadis. Kita bersyukur ada ulama-ulama yang bukan sekadar tafsir, tapi tafsir Al-Quran, tapi juga dalam bidang hadis, paham mengenai hadis-hadis, sehingga bisa disebarkan, kita bisa meniru bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi. Ya, itu sebagai intermezzo mengingatkan bahwa kita sudah ada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Oke, malam hari ini kita akan bahas seperti yang kemarin sempat disinggung tentang sholat musafir. Pak Is tadi ya, sholat musafir. Ini dulu pernah bahas itu tanggal 3 Maret kalau tidak salah di sini tuh. Sholat jamak dan qashar. Nah, dulu, tapi sekarang khusus di bab khususnya adalah sholatnya orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan. Ini masih merujuk kepada kitab Al-Um.
Rempang apa Rempang di sana? Yang sekarang lagi yang bergejolak, kemudian bagaimana di Papua misalnya ya, kan beda lagi mungkin ya, mau perjalanan itu gimana ini, jangan-jangan dicegat atau bagaimana. Insya Allah kita alhamdulillahnya dalam keadaan aman ya, sholat juga dalam keadaan aman. Kemudian ini hal-hal yang terkait dengan sholatnya orang musafir. Ini Imam Syafi'i menyebutkan bagaimana azan ketika seseorang melakukan perjalanan atau sebagai musafir. Imam Syafi'i menegaskan bahwa kumandang azan atau seruan azan itu tetap dikumandangkan, jangan ditinggalkan meskipun itu dalam perjalanan atau sedang musafir. Contohnya begini, saya mau ke Pemalang, misalnya di Temanggung, berhenti. Lalu apa? Kumandangkan azan. Menurut Imam Syafi'i itu jangan sampai ditinggalkan azan meskipun dalam perjalanan. Azan sholat ini ya. Minggu kemarin kan azan, betapa pentingnya azan. Beberapa hari ini saya tidak asar di sini karena saya asar di sekolah, kan jam 3 kurang ya. Jadi apa? Saya azan di sekolah, saya azan asar. Meskipun hanya berapa guru ya, saya tetap azan. Kenapa kok dadak di azan nih? Nggak nunggu Pak Wandi atau yang masjid sini azan, lalu di sana tinggal qomat? Enggak. Saya pengen dapat pahala, nah itu sunnah. Meskipun sudah ngumpul semua kok. Begitu azan di sana kok ikut Pak Ud kok azan, ya nggak apa-apa. Azan itu kan sudah semua ada di sini. Maksudnya sudah di musola semua. Saya sampaikan, ini adalah sunnahnya Rasul. Apabila kalian mendapati waktu sholat, maka apa? Kumandangkanlah azan. Maka azan. Tapi ini di atas mobil umum gimana? Ya. Kalau pribadi mah nggak masalah, Gih. bisa berhenti. Tapi kalau bus umum, Gih. gimana itu? Ya. Bagaimana apabila seorang musafirnya itu dalam perjalanan di atas kendaraan? Apakah perlu dikumandangkan azan? Ini maksudnya yang tadi diserukan jangan ditinggalkan azan adalah ketika dia dalam perjalanan dan tidak dalam di atas kendaraan. Jadi dia berhenti untuk sholat, sengaja sholat. Maka apa? Azan dulu. Itu sunnah. Meskipun kebanyakan dan pengalaman juga, biasanya kalau orang berjamaah itu yang diawalinya adalah qomat, bukan azan. Misalnya yang datang musafir atau yang umumnya ini, kalau tidak mengikuti jamaah yang utama di suatu masjid, dia apa? Qomat. Kemudian qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah sampai la ilaha illallah. Jadi azannya enggak, langsung qomat. Lah kenapa enggak qomat, enggak azan? Lah kan azannya sudah tadi. Azannya sudah tadi duluan, ada di masjid. Misalnya dia ada beberapa orang ke masjid atau di tempat kemudian berjamaah, misalnya jam 4, asar itu jam 3. Bagusnya bagaimana? Bagusnya itu azan. Meskipun sudah jam 4, 1 jam lebih dari awal sholat asar. Ya azan dulu nggak apa-apa untuk menyerukan karena menunjukkan kesunahannya Nabi. Kalaupun langsung qomat, ya silahkan karena qomat itu adalah pertanda sudah saatnya untuk segera sholat. Pada qomatis sholah, iqomah itu kan berdiri untuk sholat. Yang utamanya memang begitu ada yang kemarin saya jelaskan, begitu sudah mancing waktu sholat, siapapun yang paham mengenai waktu sholat, maka apa? Segera kumandangkan azan atau perintahkan orang yang dapat azan untuk azan, muadzin atau bilal, silahkan. Termasuk kemarin kan bagaimana kalau orang buta saja itu boleh azan ya, asal dengan catatan orang yang tidak buta, orang yang tahu itu memberitahu kalau waktu sholat sudah
tiba. Gih. Kemudian Imam Syafi'i lalu menjelaskan lagi terkait dengan sholatnya orang musafir adalah lebih memilih untuk menjamak sholat dalam perjalanan. Jadi bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai sholat dalam perjalanan? Imam Syafi'i berpendapat bahwa lebih memilih untuk menjamak sholat dalam perjalanan. Menjamak itu menggabungkan. Ada yang di awal, ada yang di akhir. Di awal namanya jamak takdim, di akhir namanya jamak takhir. Misalnya sholat zuhur, sholat asar dilakukan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, sholat zuhur dilakukan pada waktu sholat asar. Nah, Imam Syafi'i berpendapat lebih memilih untuk menjamak sholat ketika dalam perjalanan. Sholat fardu ini ya. Kalau sholat yang lain sholat sunnah nggak bisa dijamak ya. Lalu Imam Syafi'i juga berpendapat terkait dengan bagaimana orang yang mukim, penduduk aslinya itu yang tinggal di suatu tempat, dengan musafir atau orang yang melakukan perjalanan. Pendapatnya Imam Syafi'i, saya lebih suka orang yang mukim menjadi imam dalam sholat perjalanan. Misalnya saya dalam perjalanan ke Pemalang sampai Temanggung, di sana ada mau sholat berjamaah. Maka yang imam, kata Imam Syafi'i, lebih disenangi orang yang mukim, orang asli situ yang menjadi imam. Nah, meskipun misalnya ada syekh di situ, kecuali memang ada penghormatan istimewa khusus ya. Kemudian seseorang itu tidak boleh mengqashar sholat apabila apa yang dilarang ini? Apabila dia niat melakukan perjalanan tapi dalam rangka untuk maksiat, untuk maksiat kepada Allah. Jadi untuk berbuat maksiat dia niat, ini sudah eling ya, saya mau membunuh seseorang misalnya ya, tapi sholatnya dijamak dikosor, harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, keburu orangnya mau kabur misalnya, niatnya udah mau bunuh misalnya, atau mau niat jelek, itu tidak boleh kata Imam Syafi'i. Orang itu tidak boleh mengqashar sholat apabila dia berniat yang maksiat. Lalu dikaitkan dengan orang yang mukim begini, mengqashar itu kan boleh ya, tetapi kalau misalnya saya ke Pemalang, sampai Pemalang itu sholatnya tidak lagi diqashar kata Imam Syafi'i. Kalau memang saya di sananya mau mukim mungkin 3 hari atau 1 minggu, maka apa? Sholatnya utuh. Karena sudah di tempat tujuan. Kecuali kalau masih di Temanggung, apa di Pekalongan, apa di Batang, itu boleh diqashar. Tapi kalau sudah sampai rumah, maka apa? Tidak dijamak, tidak diqashar, tapi biasa. Seperti sholat biasa, jumlahnya 4 rakaat. Kalau asar, duhur yang 4 rakaat, isya juga 4 rakaat. Bagaimana jika seorang musafir yang tertidur di waktu sholat dan ia lupa lalu terbangun di waktu sholat berikutnya di tempat yang ia tuju? Tidur ini dalam perjalanan. Mungkin dalam perjalanan itu kan boleh kendaraan, kalau sekarang mungkin mobil atau pokoknya yang orang itu perjalanan tapi bisa tidur. Ya tertidur. Sudah waktu zuhur masih tidur. Waktu zuhur habis. Asar. Pertengahan asar dia bangun dan atau dia teringat, oh saya belum sholat zuhur. Maka apa? Ini penjelasan Imam Syafi'i. Ia harus mengerjakan sholat yang ia tinggalkan, yang ia lupa itu seperti biasa. Artinya tidak diqashar, dikerjakan pada waktu dia bangun atau dia ingat. Jadi makanya ada yang menyebut kalau mau dijamak itu diniatkan. Kalau enggak, berarti dari sana enggak bisa diqashar di tempat tujuan itu. Ini saya ulangi ya. Bagaimana jika seorang musafir dia tertidur atau kelupaan sehingga melewati waktu sholat, dia bangun atau teringatnya di waktu sholat yang di waktu berikutnya. Kata Imam Syafi'i apa? Ia harus mengerjakan sholat
yang ia tinggalkan itu, yang belum ia kerjakan, jumlahnya seperti biasanya, tidak ada qasar, tidak diringkas. Kapan? Di waktu dia ingat atau di waktu dia sudah bangun. Nah, sekarang jawaban pertanyaan tadi. Berapa jarak minimal boleh mengqasar? Sama seperti kemarin ditanyakan Pak tadi itu kan, berapa jaraknya? Ini merujuk dari kitab Al-Um bahwa jarak minimal seseorang boleh mengqasar adalah 46 mil, atau kalau dikaitkan dengan masa lalu itu adalah 2 perjalanan 2 malam jalan kaki atau dengan kendaraan dengan hewan atau unta itu, tapi yang membawa beban, bawa barang. Ini nggak bisa dikiaskan karena sekarang sudah mau perjalanan jauh berapa menit ya, yang dekat malah bisa lama karena rutenya. Jadi berapa jarak minimal boleh mengqasar menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um adalah 46 mil atau 2 malam perjalanan kaki atau dengan menggunakan kendaraan hewan tetapi dengan membawa beban. Jadi hewannya itu kadang dia naik, kadang dia turun nuntun. Tapi hewannya itu membawa beban, membawa barang. Lalu berikutnya disebutkan lagi menurut Imam Malik ya. Menurut Imam Malik itu ini dalam kitab Al-Um juga, bahwa jarak minimal boleh mengqasar adalah 4 barid. 4 barid itu sekitar 12 mil. 12 mil itu kalau dikonversikan ke kilometer itu sekitar 19,2 kilometer, atau 1 milnya itu sama dengan 1,6 kilometer. Jadi 1.600 meter jaraknya 1 mil. Jadi kalau menurut Imam Malik 4 barid atau 12 mil. Lalu bagaimana kalau ke Sandaan ya? Sanden itu jauh Bu. Ya meskipun Bantul tapi bisa jadi 1 jam. Paling Polda ya, Polda Daratan. Bagaimana? Apakah boleh diqasar? Nah ini ada di bawahnya lagi keterangannya. Kapan seseorang boleh meringkas atau mengqasar sholat? Jadi kalau mau diqasar itu syaratnya apabila dia sudah keluar dari tempat tinggalnya di kampungnya, misalnya di Glondong, sudah sampai ke, kalau Toberatan itu masih Wirokerten loh ya. Jadi setelah itu masukkan pleret itu jejeran. Nah disitulah baru bisa mulainya untuk diqasar. Ya. Maksudnya perjalanan mulai musafirnya itu loh, melakukan perjalanan. Tapi kalau dia masih di daerah Wirokerten sini, meskipun di Tobratan sana juga kan Wirokerten, atau di Mutihan sana kan Wirokerten ya, satu desa kan. Jadi belum bisa untuk mengqasar. Meskipun mau melakukan perjalanan jauh. Saya mau musafir, melakukan perjalanan kemana? Misalnya ke Klaten. Tetapi masih di wilayah sini, wilayah Wirokerten, itu belum boleh. Bolehnya setelah keluar dari tempat tinggalnya. Kalau dalam kitab Al-Um disebutkan sampai rumah yang terakhir di kampung itu. Di kampung terakhir kita itu kalau utara ya Mutihan kan. Kalau barat Pak Yanto Potong ya. Kalau timur, kalau barat siapa itu? Saya palingnya. Glondong Grojogan juga masih Wirokerten ya? Oh ya ding, Wirokerten Grojogan ding. Iya sampai Grojogan sana. Begitu ya untuk jarak minimalnya. Jadi sama yang qasar dengan jamak itu jaraknya apa? Ada bedanya? Ya, kan orang di jamak itu karena dalam perjalanan. Maka hampir mirip nanti di jamak dengan qasar. Tetapi tadi itu tidak semuanya yang di jamak bisa diqasar. Ya maghrib itu bisa dijamak tapi tidak bisa diqasar. Terus bolehkah musafir orang yang melakukan perjalanan melakukan sholat sunnah?
Loh kok boleh enggak ya? Sholat wajib aja dikosor, masa sholat sunnah? Nah, ternyata apa? Kata Imam Syafi'i itu boleh. Apa landasannya? Karena Rasulullah SAW pun pernah sholat duha 8 rakaat. Kapan? Pada waktu peristiwa Fathul Makkah. Jadi dari Madinah ke Makkah itu ya. Kemudian pas di Makkahnya itu melakukan sholat sunnah 4 rakaat. Artinya kan masih dalam perjalanan. Jadi boleh melakukan sholat sunnah bagi orang yang musafir. Disebutkan dalam hadis itu kan Nabi Muhammad itu kalau malam-malam melakukan sholat sunnah, siangnya melakukan perjalanan, sholatnya dikosor. Tapi kalau malam tetap melakukan sholat sunnah. Ini artinya boleh bagi musafir untuk melakukan sholat sunnah. Sudah selesai. Silahkan bertanya. Kita ke Bali. Ya. Perjalanan Jogja sampai Bali itu belum dikosor. Setelah kita di Bali katakanlah minggu, itu jalan nggak dikosor atau dikosor? Ya. Karena kan nanti dengan di Balinya kan nggak mukim. Maka boleh dijamak, boleh dikosor. Kecuali kalau di sana jenengan di Balinya misalnya lebih dari 3 hari. Memang bukan untuk jalan-jalan tapi di satu tempat Balinya jelek. Enggak di Denpasar, pindah ke sini kan itu muter-muter kan dalam rangka wisata itu ya. Nah, itu apa? Kalau itu boleh dijamak, dikosor. Tetapi kalau ajak di Bali misalnya selama 1 minggu di tempat yang sama, maka apa? Begitu dia sampai, dia tidak lagi dikosor. Jumlah sholatnya utuh. Ini kayaknya Pak Istadi mau ke Bali nih. Nggih, begitu ya. Ada yang lain? Ibu-ibu? Nggih. Maksudnya? Oh, nggih. Oh iya. 46 mil itu kalau alhamdulillah amin. Apa namanya? Kalau dijadikan kilometer berarti 46 dikalikan 1,6. Berapa, Bu? 80? 1 mil 1,6. Berarti sekitar 86-an ya. 86 kan ada ada ralat ya. Jadi sekitar 80 itu kalau menurut Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Um. Tetapi dalam kajian fikih-fikih yang praktis sekarang itu tidak lagi bisa berlaku untuk jarak jadi patokan untuk kosor. Kenapa? Karena jarak jauh bisa ditempuh dengan waktu yang lebih cepat. Nah, dengan pesawat itu kan ke Jakarta cuman 48 menit ya, 1 jaman. Naik kereta juga beda lagi kalau dengan jalan kaki. Makanya jarak itu tidak menjadi patokan sekarang. Kalau mau saklek maka jaraknya ada 80 km. Jenengan ke Purworejo itu boleh dijamak berarti kan? Belum dikosor itu. Kan belum 80 kan? Ke Kebumen itu 100. Ya. Kebumen itu 100 di daerah apa tuh yang satenya itu? Hambal. Nah, karena saya dulu mudiknya pakai motor jadi ngitung, wah ini 100 meternya di mana nih? Sate Hambal. Jadi mulai Karangmalang UNY sana. Begitu? Ada lagi? Cukup ya? Ya alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya menginformasikan terima kasih atas ziyadah doa minggu kemarin. Bapak saya sudah berhasil untuk operasinya, sudah sehat. Tadi dikirimi foto oleh kakak saya itu sudah mulai makan ya. Jadi makannya kesenangannya adalah kupat tahu ya. Ada nggak di sini kupat tahu ya? Kupat tahu sudah mulai makan. Doyan makan agak besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan bersama-sama doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.